Lalu pemirsa, bagaimana fenomena kekerasan pada anak muda ini jika kita kaji lebih lanjut? Nah, kita akan berbincang langsung dengan Dr. Muhammad Zain, Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Madrasah, Ditjen Pendidikan Islam Kementerian Agama. Assalamualaikum Pak Zain, apa kabar? Waalaikumsalam Mbak Zaza. Selamat malam. Baik. Selamat malam Pak Zain, kita tadi sudah melihat ada paket berita dan baru-baru ini memang publik kagetkan dengan adanya kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandi, anak ex pejabat pajak terhadap David Ozora yang merupakan anak dari pengurus GP Ansor. Dan video penganiayaan ini sangat beredar luas di media sosial dan akan menjadi perhatian publik. Sebenarnya Pak, dari segi agama, bagaimana Anda melihat fenomena yang terjadi di kalangan anak muda saat ini? Ya, makasih Mbak Zaza. Ini fenomena Mario Dandi adalah fenomena yang cukup menyedot perhatian publik. Ya, sejatinya ke dalam perspektif agama, semua agama itu mengajarkan kebaikan, kebenaran. Jadi kalau dari sisi perspektif pendidikan, jadi memang pendidikan yang kita anut di Indonesia adalah pendidikan yang holistik. Pendidikan holistik ini lebih kepada pendidikan karakter. Jadi karakter baik itu tidak hanya sekedar dalam knowledge, pikiran, pengetahuan, tetapi itu harus ditanam. Jadi hidup sederhana, hidup saling menghormati, menghargai sesama, sebaya, yang lebih tua senior dari kita. Nah, itu juga harus ditanam dari kecil. Dalam hal etika atau moral itu juga harus diajarkan dari anak kita dari kecil juga, etika personal dan etika sosial. Jadi saya pikir memang hal ini harus memang menjadi perhatian kita, karena saya teringat Mbak Soza sebuah pandangan ulama yang mengatakan innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhumu zahabat akhlaquhum zahabu. Suatu bangsa, suatu kaum itu bisa tegak berkeadaban ketika mereka masih menjunjung tinggi etika. Sebaliknya, kalau bangsa itu sudah tidak menjunjung etika atau moral, maka itu adalah awal keruntuhan bangsa itu. Oleh karena itu saya pikir ini persoalan sensitif dan ini merupakan tanggung jawab kita bersama, dan tentu kita harus mencari solusi. Saya melihat ini penting untuk pola asuh anak ke depannya, Mbak Susan. Baik, di sini kata etika menjadi kata kunci yang harus diperhatikan khususnya di kalangan anak muda saat ini. Namun jika kita berkaca ke kasus Mario Dandi dan David Ozora ini ya Pak Zain, di kalangan anak muda jika kita urai lagi untuk kasus Mario Dandi dan David Ozora dan juga AG ini, ternyata urusan cinta atau pacar-pacaran ini menjadi salah satu pemantik mengapa remaja melakukan penganiayaan atau juga kriminalitas. Nah, lantas sebenarnya untuk agama sendiri bagaimana sih Pak mengatur hal ini? Ya, ini ya anak muda ya. Jadi ini fenomena asmara ya, maaf nih, itu memang sensitif sekali. Tapi saya teringat kalau dalam pandangan ulama, memang ya manusia ini kan terdiri dari dua sisi, ada jasmani, ada rohani. Nah, jasmani itu kan pemenuhan nutrisi dalam perkembangan anak. Kemudian kalau rohani itu spiritualitas, agama harus hadir. Jadi umpamanya anak itu sering mendengarkan nasihat-nasihat baik, kisah-kisah welas asih atau compassionate. Nah, itu penting itu. Kemudian anak juga kalau kita baca buku Daniel Goleman tentang emotional intelligence, kecerdasan emosi, itu penting karena manusia ini dalam dirinya ada nafsu. Ya, nafsu itu kalau masih kecil masih bisa kita kendalikan, maka nafsu itu masih baik bagi kehidupan kita. Sebaliknya, nafsu itu kalau sudah besar itu sangat berbahaya, kita tidak bisa mengendalikan lagi. Ya, seperti ya, kalau kita menunggang kuda tanpa kekang, itu nafsu itu, kuda itu tidak akan, kita tidak bisa mengendalikannya. Jadi nafsu itu seperti korek api, kalau masih kecil itu masih bisa dikendalikan,
Tapi kalau sudah besar itu bisa membakar kita. Nah dari sini kan harus pendidikan etika diajarkan dari kecil dan itu harus menjadi habitus dalam kehidupan kita. Saya tidak mau komentari masalah pacar-pacaran, ini juga masalah sensitif, tapi itu memang pergaulan muda-mudi, ya memang harus kita berikan batasan-batasan. Ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya kalau dalam konteks Islam, ya tentu ada batasan-batasannya. Ya orang bisa kenalan, tapi ada batasan-batasan. Dalam ya pergaulan sehari-hari juga kita juga ada orang timur juga ada batasan-batasan. Tapi menurut saya penting banget. Pola asuh. Baik. Baik, memang penanaman nilai dan norma sejak anak kecil dan pengawasan dari orang tua ini merupakan satu hal yang sangat penting untuk mendampingi anaknya agar tumbuh sesuai dengan harapan orang tua dan juga lingkungan sosial. Kemudian kita beralih sedikit ke kasus tawuran yang masih saja kerap terjadi bahkan di awal bulan Ramadan ini. Pak Zain, bagaimana sebenarnya agama mengatur hal ini dan bagaimana sebenarnya orang tua agar bisa mengontrol atau mengawasi anaknya untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini? Ya, betul Mbak Zoza. Sebetulnya begini, kalau kita saya ini orang madrasah ini, saya alumni madrasah di pondok pesantren, kita harus memang kolaboratif, ya antara guru, kepala madrasah, kemudian juga orang tua dan masyarakat. Jadi kita ini kolaboratif, bersinergi. Jadi jangan jangan terjadi mispersepsi bahwa begitu orang tua seluruhnya menyerahkan kepada pihak sekolah. Karena dalam kenyataannya ya anak-anak di sekolah itu kan hanya berapa jam. Jadi banyak jam 7.30 sampai jam berapa berbalik. Sesungguhnya juga di kita lah orang tua di rumah dan di masyarakat anak itu lebih banyak bergaulnya. Jadi sejatinya memang kita semua baik itu pihak sekolah kemudian dari pihak orang tua sendiri harus melakukan kontrol. Dan Mbak Zosa ada yang menarik yang perlu saya sampaikan dalam forum ini Metro Tujuan adalah kita ini seharusnya memang para orang tua itu memiliki pengetahuan ya parenting skill ya. Kita ini kan tiba-tiba saja menjadi orang tua lalu tidak pernah kursus, tidak pernah belajar bagaimana menjadi orang tua yang baik, yang benar. Ya, jadi itu kan natural aja selama ini kan, padahal itu perlu. Pokoknya saya ada pengalaman waktu saya ke Azerbaijan. Azerbaijan itu ya memang pola-pola asuh keluarga ya, dalam keluarga itu memang ada nilai sama dengan kita. Kalau anaknya sudah malam-malam ya sudah maghrib atau isya belum datang rumah, itu langsung dicari oleh orang tuanya. Baik, memang penting ya untuk orang tua mempelajari tentang parenting skill karena tidak mudah untuk menjadi orang tua apalagi untuk membesarkan anak-anak menjadi sesuai dengan harapan orang tua dan juga lingkungan sosialnya. Terima kasih Pak Muhammad Zain, Direktur GTK Madrasah Kementerian Agama.